Oke, halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel kakak. Nah, kali ini kakak akan bahas soal kimia nih teman-teman, tentang kesetimbangan kimia ya. Nah, di sini kakak punya soal gini. Pada suhu tertentu dalam suatu wadah 5 liter, terjadi kesetimbangan sesuai persamaan kimia sebagai berikut. Nah, ternyata pada saat setimbang sudah diketahui nih konsentrasi gas-gasnya. Nah, ketika sudah setimbang tersebut, ternyata ditambah lagi nih gas NO sebanyak 1 mol. Kemudian yang ditanya adalah konsentrasi gas nitrogen monoksidanya saat kesetimbangan yang baru tercapai. Nah, kalau kayak gitu, sebelum kita lanjutkan ke dalam pembahasan, kita tulis dulu teman-teman apa aja yang diketahui. Oke, apa aja nih yang diketahui? Ada volumenya itu adalah 5 liter. Kemudian diketahui juga konsentrasinya ya teman-teman. Sama dengan O2 itu nilainya 0,1. Kemudian konsentrasi NO-nya juga sudah diketahui 0,6. Nah, ini adalah konsentrasi atau data pada kondisi yang pertama teman-teman. Nah, kemudian di kondisi yang kedua, ternyata kan dia ditambah lagi dengan NO. Nanti gini ya, tambah NO, molnya ya, mol NO sebesar 1 mol. Nah, di kondisi yang pertama itu kan datanya dalam bentuk konsentrasi nih teman-teman, dalam bentuk molaritas. Maka di kondisi yang kedua penambahannya juga harus kita ubah ke bentuk molaritas biar bisa kita tambahkan langsung. Nah, jadi di sini langsung kita ubah nih teman-teman ke bentuk molaritas. Rumusnya apa? Masih ingat? Mol per volume. Nah, langsung kita masukin aja nih teman-teman. Ada 1 mol dan volumenya adalah 5 liter. Berarti penambahannya adalah 0,2 molar. Nah, ini penambahan ya teman-teman ya. Bukan akhirnya ya, tapi penambahannya. Nah, setelah itu tinggal kita tulis dulu nih reaksinya ya. N2O2 menjadi 2NO. Oke, maaf ya teman-teman ya, di sini lagi ada perbaikan bangunan. Gini. Nah, sebenarnya kalau misalkan biasanya itu kan kita ada mula-mula reaksi sama sisa atau setimbang. Nah, tapi karena di sini sudah setimbang ya di soal. Nah, ini harus dicek nih. Pada saat setimbang artinya ini teman-teman udah saat setimbang. Jadi ini mula-mula sama reaksinya nggak perlu teman-teman kita lihat, kita langsung aja ke setimbang. Ini kakak tuliskan dengan S. Nah, terus dimasukin deh datanya 0,1, 0,1 dan 0,6. Nah, karena kita sudah tahu konsentrasi produk dan reaktannya nih teman-teman saat setimbang, kita pasti bisa menghitung nilai Kc. Nah, Kc adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya per konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien juga. Nah, gini. Dan kalau misalkan Kc itu hanya untuk aki dan juga gas ya. Karena di sini kebetulan gas semua, berarti langsung aja kita masukin semuanya. Nah, setelah ini teman-teman kita hitung aja. Kita hitung ya. Kc-nya sama dengan NO-nya adalah 0,6 teman-teman dikuadratkan. 0,1 dikali 0,1 sama dengan 36 teman-teman. Nah, setelah kita tahu kondisi awalnya, kayak ini kondisi awal ya. Nah, sekarang kita cek kondisi yang keduanya. Kondisi yang kedua ini ternyata ditambahkan
sebanyak 0,2 molar. Ditambah ya teman-teman ya, bukan menjadi loh ya. Berarti kita tulis lagi dulu reaksinya ya. N2O2 menjadi 2NO. Nah, karena di sini itu tidak dinyatakan pada saat setimbang, berarti ini harus kita tulis semua ya teman-teman. Kondisi mula-mula, reaksi, dan saat setimbangnya. Nah, ini kita masukin dulu. Pada kondisi 2 itu kan awalnya kondisi 1 ditambahkan NO, berarti N2-nya di kondisi 2 pada mula-mula itu sama dengan N2 di posisi setimbangnya. Iya enggak? Karena dia hanya ditambah NO, jadi N2-nya tetap. Nah, ini berarti tetap kayak yang pertama ya. Kita tulis langsung aja, O2 juga sama. Nah, bedanya di sini, di NO. NO awalnya adalah 0,6. Tapi ternyata setelah itu ditambah dengan 0,2. Nah, setelah itu teman-teman, kan kita perlu melihat setimbangnya nih. Tapi kita nggak tahu nih, setelah yang saat bereaksinya itu berapa, kita kan nggak ngerti ya. Nah, ini kita misalkan dengan X. Berarti ini plus ya. Nah, maka nanti ketemunya 0,1 nih kakak tulis dulu luarnya ya. Nah, terus di sini min X, dan plus 2X. Nah, setelah ini teman-teman, kita tahu nih nilai Kc itu pasti sama. Apalagi ini kan dia pada suhu dan tekanan yang sama ya, kita asumsikan gitu. Karena nggak ada nih data yang menyatakan bahwa suhunya menjadi berbeda gitu ya. Jadi ini berarti Kc-nya nanti sama kayak posisi awal atau kondisi yang pertama. Jadi gini. Nah, kondisi yang pertama kita kan udah punya nilai 36. Nah, kondisi yang kedua kita hitung deh. Rumusnya masih sama nih teman-teman. Nah, udah tinggal kita hitung ya. 36 sama dengan 0,8 plus 2X kuadrat per 0,1 min X. 0,1 min X. Nah, karena di sini yang bawah itu kan 0,1 min X-nya ada 2 tuh. Nah, ini kakak langsung jadi 1 ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau gitu bisa kakak ubah lagi nih kayak gini. Karena dia sama-sama kuadrat. Nah, terus untuk supaya yang sebelah kanan ini nggak ada kuadratnya, ini kakak akar ya, yang 36-nya. Nah, jadi nanti kuadratnya hilang. Nah, jadi kita bisa lebih gampang nyarinya. Akar 36 adalah 6. Nah, kalau udah gini, jadi lebih mudah ya kita nyarinya karena tinggal dikalikan silang. Kita kali silang nih teman-teman. 6 kali 0,1 min X, 0,8 plus 2X, 0,6 min 6X menjadi 0,8 plus 2X. Ini kita kelompokkan ya teman-teman ya. Nah, loh kok hasilnya negatif kak? Nah, ini hasilnya negatif harus kita cek juga ya teman-teman sama persamaannya tadi. Kita kan punya tadi N2 ditambah O2 menjadi 2N. Nah, masih ingat nggak teman-teman? Kalau misalkan dalam suatu kesetimbangan ketika kita tambah salah satunya, maka kesetimbangannya itu akan geser ke sisi yang lainnya. Jadi dia akan geser ke kiri. Nah, otomatis kalau kayak gitu kan berarti nanti NO-nya itu seolah-olah menjadi reaktan, ya enggak? Karena dia akan gesernya ke kiri tuh teman-teman. Jadi konsentrasi NO-nya itu nanti dia akan berkurang dalam kesetimbangan itu ya. Karena dia akan terjadi kesetimbangan. Jadi sebenarnya ini reaksinya bisa dibalik.
jadinya gini. Nah, kalau kayak gini kan posisi NO-nya jadi reaktan. Sehingga bener dia kenapa hasilnya negatif, karena nanti NO-nya itu akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Jadi konsentrasinya akan berkurang. Nah, kalau yang ditanya adalah NO-nya, ya udah kita langsung aja ya pakai ini. Kan 0,8 plus 2X nih awalnya NO-nya. Oke, kita masukin aja 0,8 plus 2X. Kita masukin aja teman-teman X-nya. Ketemu 0,8 min 0,05 molar. Nah, jadi jawabannya adalah 0,75 molar. Jadi gitu ya teman-teman, ketika ada soal tentang kesetimbangan, pasti ada deh salah satu kondisi yang bisa kita cari dulu kesetimbangannya, baru deh kita samain dengan kondisi yang kedua untuk mencari data yang dibutuhkan atau yang diinginkan di soal, gitu ya. Oke, semoga pembahasan kali ini membantu. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh tanya di komentar, atau nanti kalau mau bahas apa gitu juga boleh disarankan ke kakak lewat komentar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton.